Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Oke, teman-teman. Kali ini saya akan review lagi ya terkait mesin cacah. Nah, kalau yang kemarin itu kan kita buatnya sore atau malam hari ya. Jadi mungkin kita review kenapa kita review. Alhamdulillah, saya nggak nyangka ya. Jadi kalau dari yang kemarin kita coba kulik atau kita buat itu, buat saya itu udah suatu apresiasi ya, luar biasa. Jadi dari yang lihat itu udah kemarin tuh ya sampai 4K ya, itu juga udah luar biasa bagi saya. Terus kita akan review lagi mungkin biar lebih detailnya ya. Mungkin alat sederhana, cuma dari pompa bekas. Cuma ini kalau menurut saya ini sangat penting, sangat dibutuhkan untuk yang yang beternak, ternak unggas, ternak macam-macam lah, bisa buat kelinci, bisa kambing, bisa buat maggot, macam-macam lah, bisa buat ayam juga. Jadi kalau kita membuat alat dengan alat ini nanti bisa sangat membantu ya. Kalau kita potong biasa atau kita dapat bahan itu nanti bisa nanti intinya bisa pakan itu tercerna semua ya. Jadi kalau bisa lembut itu lebih bisa kemakan semua. Untuk ternak bisa bebek, bisa ayam, segala macam lah. Nah, hari ini kita coba akan review lagi lebih detailnya ya. Setelahnya bahan utamanya itu cuma pompa bekas yang kita modif nih, di ujungnya. Di ujungnya ini kita modif, kita kasih kopel ya, untuk menyambungkan peso. Intinya itu aja sih. Jadi kita penggeraknya lah, daripada kita memotong, mencacah dengan sapit atau itu kan kita lama. Kalau kita itu pakai alat itu lebih bisa sempurna ya. Ini teman-teman ya, jadi cuma kita pakai pompa bekas ya, secara RPM nya ini dapat. Jadi kalau kita putaran tingginya itu kalau standar tuh 1200-an lah, 1200 sampai 1400. Jadi rotasi per menitnya itu segitu ya. Nah, di ujung sini nih kita kasih kopel. Nanti yang kopelnya ini menghubungkan dengan pesonya. Nah, pesonya dan ini searah nanti dengan putaran pompanya. Jadi makin berputar makin kencang tuh pesonya. Jadi kita lepas dulu rotornya, kita bawa ke tukang bubut lah, nanti dibubut, dibikinin kopelnya. Itu aja sih.
Nah, nanti di dalamnya itu saya kasih wiper ya, jadi wiper itu nanti biar kalau ada tetesan air atau apa itu biar nggak masuk ke gulungan, jadi biar nggak terbakar ya. Jadi inti modifikasinya cuma di ujungnya rotor ini aja nih, rotor. Terus nanti kita buat casing sama pesonya, begitu. Masih simpel sekali, cuma kalau ada alat ini benar-benar sangat bisa membantu lah. Jadi cuma bahannya dinamo, baut pengikatnya 2, nah ini buat pengikatnya. Nanti yang ke bodinya, bodi atau tempatnya ini nanti bisa dari besi, tergantung kita adanya ya, pakai kayu juga bisa, fleksibel aja yang ada nanti. Nah ini mata pesonya, kita dari baut panjang ya, baut panjang. Terus ada mur pengunci, jadi kalau kita kunci bisa kenceng banget gitu. Untuk bahannya bisa aja nih, kalau kebetulannya ada pipa besi stainless, jadi saya pesonya ini pakai stainless ya. Nah ini ada 2 mata peso ya, yang satu lurus, satu ke atas. Nah yang ke atas ini mencacah nih, bisa sekalian narik nantinya, misalnya batang atau dahan itu sambil muter, sambil motong, sambil narik, jadi masuk ke tarik. Untuk yang buat penggilingan jagung itu nanti satu aja bisa, jadi kita bisa nyiapin 2 mata peso, kalau nggak satu juga bisa gitu. Jadi kalau yang lurus doang bisa buat cacah jagung, terus bisa jadi tepung jagung ya. Jadi secara prinsipnya sih kayak chopper lah, tapi ini bisa kayak blender, tergantung kitanya mau dibikin model berdiri atau miring gitu. Nah seperti ini intinya di joinan kopelnya tadi ya, sama baut peso nih bang. Nanti murnya nih penguncinya, jadi kalau kita kunci itu udah untuk safety-nya lebih safety lah, lebih aman, lebih kuat, terikat kuat sama asnya tadi. Nah ini saya pakai kunci 19 ya murnya, jadi nah ini penguncinya untuk mengikat. Jadi kalau udah masuk ulirnya, ini juga bisa buat setting naik turunnya ya, jadi antara peso sama tatakannya tuh bisa kita atur nih jarak ininya, makin tipis makin rendah nanti bisa makin lembut ya. Nah itu untuk casing atau bodinya bisa dibuat dari kayu, bisa dari besi. Nah ini besi, ini buat tatakan tempat tadi ya, dinamonya. Ini kita kasih lubang nanti sesuai jarak tadi, tergantung dudukan pompanya. Gitu aja sih, persegi kita kasih lapisan triplek yang kita lubang center as ya. Nah untuk bodinya juga dari kaleng cat bekas ya, cat bekas ini buat safety juga nih, buat pengaman. Bisa juga dari ember plastik juga bisa gitu.
Nah ini kita pasangnya sama papannya tadi kita roofing. Nah untuk yang tengah hitam ini ya, itu maksudnya spon itu biar nanti kalau misalnya kita nyacah ada unsur airnya itu biar nggak turun. Ini lubang outputnya ya, lubang keluarnya. Untuk pinggirnya kita kasih tempat, jadi nanti kita kasih tutup, bisa kita atur tuh kelembutannya. Jadi kalau kita buka ke atas ya cacahnya agak kasar gitu. Kalau kita bukanya sedikit atau kita tutup rapat nanti bisa lembut, jadi tergiling terus, terpotong terus ya. Nah itu yang tengah itu kita bahan dari spon ya, spon. Nah seperti ini kita installnya sederhana saja, cuma dibaut sama bodi ininya, bodi mesin cacahnya ya. Kita baut 2 tadi, kita bor, sudah kita masukkan. Jadi kita buat kaleng catnya nih, senter sama dinamo tadi ya. Nah itu aku tuh settingnya nggak terlalu rapat ya. Jadi kalau buat daun itu nggak terlalu rapat, bisa kalau kita mau nyacah giling jagung atau apa itu bisa kita turunin, kita rapetin. Jadi intinya gitu sih, kita penggerak aja dikasih. Nah itu kalau kita coba nih, putarannya ya tinggi banget ya, sampai nggak kelihatan. Nih RPM-nya ya kenceng banget. Terus yang nggak kalah pentingnya nanti tutupnya ya, jadi buat pengaman lah. Kadang kalau kita ketemu tangkal atau bahan atau buah yang kita cacah, itu kadang bisa terlempar-lempar gitu masih. Nah ini kita coba nih dengan tangkal-tangkal apa, sejenis batang-batang kayak ini ya, jenis pepaya atau pohon paya yang itu tuh, sama tangkalnya nanas ya. Kita coba giling nanti seperti apa hasilnya, nanti kita chopper, kita giling nih. Kalau udah lembut, udah tercacah semua, nanti bisa terserap semua ya. Jadi bisa kalau buat bakalan alternatif itu nanti dicampur fermentasi bisa gitu, bisa campur bekatul, campur yang lain. Jadi buat nambah, bisa naik tuh apa, kandungan pakannya secara formula itu bisa karbohidrat atau yang vitamin atau yang lainnya ya, tergantung nanti daun apa atau buah apa yang dicacah, atau bisa juga jenis kacang-kacangan atau jagung gitu. Nah ini tutup kita potong di tengah tapi nggak kita buang ya, jadi masih bisa dibuat memasukkannya. Nah itu buat pengamannya, jadi kalau kadang kan potongan kan terlempar kemana-mana begitu. Nah ini hasilnya nanti kita coba buat pakan maggot, kita giling lembut, nanti bisa buat aplikasinya ke maggot. Jadi kebetulan kan apa
apa aja itu bisa, dan nanti lebih cepat tuh maggot untuk makannya gitu. Nah, ini tangkal yang keras pun juga hancur nih. Jadi ini menurut saya ini sangat penting ya, sangat perlu dibutuhkan ya kalau teman-teman beternak. Terus juga bahannya cuma simple, dinamo bekas dimodif doang, dikasih peso, terus udah. Yang dibutuhkan cuma tatakan sama kaleng atau ember plastiknya ya, buat covernya. Oke gitu teman-teman, review kita. Nanti kita langsung ke aplikasi. Untuk nextnya kita bikin alat yang ulik lagi ya, yang dibutuhkan untuk ternak. Mungkin kita buat alat penepung, jadi dengan bahan-bahan yang sederhana saja. Alat utamanya cuma dinamo, nanti kita buat yang lain. Oke masih cus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.